Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil ibadin illallahu sirri ala sirri fis sirri wasifatin ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Jamaah tiga yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah. Alhamdulillah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita harus memiliki sebuah kemampuan, yaitu tawakal. Yang mana tawakal ini adalah satu ibadah melalui sebuah ilmu. Itu namanya tawakal. Wa taqallahi wa ilmukumullah. Tawakallah kamu dengan ilmunya kepadaku. Jadi kalau belum ada ilmunya, dia belum namanya tawakal. Tawakal ini kalau sudah ada di diri kita sifat tawakal ini, maka golongan muslim kita sudah naik ke tingkat muslim mutakin. Ya, muslim mutakin. Apa itu muslim mutakin? Adalah muslim takwa. Seperti apa bentuk dan wujudnya muslim mutakin itu dalam derajat. Lihat Al-Baqarah ayat 2, di situ zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yaitu orang yang tidak pernah ragu dengan apa yang disebut kitab atau belajarnya atau imannya atau ilmunya. Kalau kita meragukan kepada sebuah ibadah, ilmu, amanah, berarti kita meragukan kitab. Kalau kita ragu kepada kitab, berarti kita belum mutakin, belum orang yang mutakin. Mungkin orang yang baru di tingkat muksinin, ya, orang yang dididik untuk mengajar. Untuk itu para jemaah sekalian, pernah saya menyampaikan beberapa hal kajian terhadap tingkat kodrat manusia bedanya dengan makhluk. Atau makhluk atau dikatakan dengan jiwa-jiwa selain dari umat seperti hewan atau makhluk lain. Ini kita harus mengerti tentang bagaimana yang dikatakan
perbedaan napas dengan bernapas. Nah, ini kasus ini, kejadian ini dialami hampir 70-80%, yang mana ada manusia bernapas. Nah, gitu. Ya. Bahkan dikatakan manusia ini menghirup napas. Ini sangat kita harus hati-hati. Ya. Apa perbedaan napas kodratnya dengan bernapas? Kalau napas itu adalah hayat, kodratnya rohani, ya, kodratnya rohani. Dan wujudnya adalah hakikat. Itu dikatakan nafas. Naf adalah diri, as adalah sesungguhnya. Jadi diri kita yang sesungguhnya itu bernama nafas. Nafas itu nama batin Tuhan. Terus adakah batin Tuhan bernapas kepada yang lain? Tidak mungkin. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk itu kita lihat apa yang dikatakan bernapas, yaitu kullu nafsin zaikatul maut. Ya, yang diberi nyawa atau napas itu pasti akan mati. Kalau dia akan mati berarti kodratnya ruh. Ruh, ya. Ruh itu adalah sebuah hayat Allah yang melintas di areal bukan tauhid tapi takdir. Di takdir itu ada usia. Ya. Nah, itulah yang dinamakan kehidupan. Kalau napas hidup, kehidupan bernapas. Kalau karena takdirnya mengandung usia dan bisa hancur atau habis, maka habislah kehidupan. Tapi yang diri tidak pernah habis. Kita kalau ingin memakai kehidupan berarti harus memiliki amalan zikir batin. Gitu. Yaitu zikir bagaimana napas berzikir. Gitu. Yaitu diri yang mengingat. Yang dikatakan bernapas adalah makhluk yang hukum alamnya adalah malakut dari alam ruh. Dan di alam ruh itu semuanya bernapas ke situ. Namanya alam napas, alam ruh. Kucing bernapas ke situ juga. Ayam bernapas ke situ juga. Maaf, anjing bernapas ke situ juga. Karena kullu nafsin zaikatul maut. Itu ruh yang akan hidup dan mati. Ini namanya kehidupan, bukan hidup. Dia golongannya adalah hayyun, bukan hayat. Gitu. Nah, kalau kita satu napas dengan makhluk, bukan diri yang napas, tapi bernapas lagi diri ini, maka kodratnya nilainya jatuh ke makhluk. Begitu kambing mengap, kita menghirup. Kambing, dihirup lagi. Lama-lama otak kita kayak kambing. Kalau masak nggak mau satu macam, mau 50, kalau perlu 20 macam. Semua kita mau, ini mau, itu mau. Itu berarti jiwa kambing tadi sudah masuk. Itu yang dikatakan oleh Buya Hamka, manusia bisa jadi rasul dan bisa jadi hewan. Maksudnya apa? Jiwanya. Makanya kalau kita mengingat diri itu sudah sama mengingat napas, karena diri itu napas, nafas,
Nah itu akufa batin, diri batin. Kalau diri batin, dia tidak punya napas. Karena diri batin itu markazi, yaitu berpindah-pindah. Inna lillah, inna lillahi. Tiba-tiba kita ikut program kedua, yaitu hidup menjadi kehidupan. Coba bayangkan, harusnya kita hidup hayat, bukan hayun. Kalau hayun kehidupan, kehidupan termasuk makhluk itu kehidupan. Contoh kita pelihara kucing, kita senang kan melihat kucing, kita pelihara umpamanya begitu, itu kan kehidupan. Karena kita senang dengan dia. Lama-lama kucing itu mati juga. Berarti kehidupan itu bisa hancur. Begitu bernapas lagi, ayam kita hirup lagi. Dia ngeluarin napas, kita hirup lagi. Karena kita sudah satu alam malakut dengan dia. Alam ruh. Pantas selama ini banyak sekali jiwa binatang di dalam diri kita ini. Ada apa ini? Marahnya udah kayak apa? Oh, rupanya saya satu napas dengan binatang. Kan gitu. Karena tidak pernah berdiri dengan napas, tetapi malah bernapas kepada yang lain. Akhirnya kitabul taklif berpindahlah kodrat kita, yaitu kodrat bernapas. Tapi dari sisi positifnya, bisa terjadi perubahan ke tingkat yang bernapas itu, yaitu mencapai martabat insaniah kita. Bisa kalau kita tahu caranya. Tetapi yang diminta oleh Allah, bagaimana kita mendirikan sebuah diri yang bernama nafas. Itu diri yang sesungguhnya. Maka kita harus melepaskan ancaman kehidupan binatang di dalam diri kita atau kehidupan makhluk-makhluk lain. Tentu kita harus mengisi perjalanan napas kita dengan zikir untuk mencapai derajat di atas makhluk. Paham maksudnya? Jangan dia keluar masuk, kita juga keluar masuk. Napasnya, nah, itu sama aja. Tapi kalau sudah bekerja mata batin, kita mengikuti kemana dia keluar dan kemana dia masuk, dari mana dia datang, kemana dia pergi. Itu sudah perjalanan batin, bukan napas lagi. Bentuknya mirip dan sama. Kenapa? Mencari napas dengan yang bernapas itu, yaitu seperti kita melihat kekosongan di depan kita, tapi kita merasakan ada angin di dalamnya. Begitulah tipis perbedaan ruh dengan nafas. Nah, selama ini mungkin kita pemakai ruh, ya. Akhirnya terjadi gejolak-gejolak segala sifat hewan di diri kita. Kalau kawinnya juga kawin hewan, ya. Makannya makan hewan, bismillah juga kagak, kan gitu. Kenyang. Kenyangnya bukan kenyangnya diri, tapi kenyangnya nafsu. Kalau belum nambah 3 kali, belum afdol. Kan gitu. Ini adalah kerasukan kadar-kadar. Yaitu kadar-kadar ruh ke dalam diri. Ini yang harus disirnakan dan dibersihkan dari diri kita. Jangan ada lagi kadar-kadar ruh yang berhadas di dalam diri kita. Itulah jamaah perbedaan antara napas dengan bernapas.
Yang bernapas itu kullu nafsin za'iqatul maut, saya ulang sedikit, yaitu yang diberi napas, yang diberi nyawa. Kalau kita nyawanya diri, makanya innalillahi, kembali kepada Allah. Tapi mereka tidak ada janjian kembali kepada Allah. Kenapa? Yang makhluk itu adalah kehidupan, ya. Yang malu itu kehidupan, bukan yang hidup. Tapi dia adalah kehidupan. Yang hidup adalah diri yang disebut nafas. Itu kehidupan. Tapi bernapas itu hidup. Bernapas itu kehidupan, bukan hidup. Jadi kalau selama ini kita menjadi umat kehidupan, berarti umat yang memenuhi syarat yang hidup, bukan hidup. Inilah orang yang dikatakan oleh Allah, orang hidup di matamu, mati di mataku, dan orang mati di matamu bisa jadi dia hidup di mataku. Karena kita menganggap hidup itu adalah napas, ya, bernapas. Ternyata napas itu diri, tidak boleh itu dipakai. Waduh Buya, tadi dulu saya begitu, jadi bagaimana caranya lagi Buya? Udah numpuk sifat binatang dalam jiwa saya. Banyak sifat itu. Jadi bagaimana caranya? Maka kita harus melaksanakan zikir napas, disebut dengan napas berzikir kepada tingkat sifat. Kalau di atas ruh itu ada tingkat sifat, maka kalau kita laksanakan zikir itu, maka derajat kita akan naik dari makhluk yang tetap dijadikan makhluk. Tapi kita adalah umat yang akan dijadikan sebagai hambanya Allah. Kalau startnya dari kodrat makhluk, mah susah. Tapi kalau startnya dari umat menuju hamba, itu mudah diperjalankan. Maka kita harus mendirikan, yaitu zikir napas. Dengan judul napas berzikir, atau dikatakan napas bersifat. Kalau napas sudah bersifat bermain batin dengan Allah, berarti golongan bernapas sudah tinggal dadah di belakang. Tapi kalau napasmu belum dijalankan, belum berjalan, dirimu belum berjalan namanya napas, berarti kamu masih seorang kehidupan, bukan seorang yang hidup. Apapun kemampuanmu, kemampuanmu masih kemampuan kehidupan, bukan kemampuan yang hidup. Untuk itu para jemaah, makanya dikatakan kita melaksanakan aku adalah sebuah perbendaharaan, kata Allah, setelah aku adalah aku. Maka kita harus memiliki wawasan hakikat yang sangat luas sekali. Apapun yang terjadi dari alam syariat ini, perbuatan syariat, kita wajib tahu. Tapi kalau kodrat kita masih kodrat kehidupan alias makhluk, berarti kita ini berteriak di dalam kaca. Allah seperti itu melihat. Apa sih yang diteriakkan? Enggak ngerti saya. Mulut bergerak tapi saya enggak dengar. Dinding atau hijab kita dengan Tuhan itu belum terbuka. Kenapa? Derajat kita masih bernapas. Kalau bernapas itu makhluk. Kalau makhluk itu kehidupan. Kalau kehidupan bisa hancur. Ya. Kenapa? Karena kehidupan punya takdir. Maka dikatakan kehidupan ruh dengan jasad itu dinamakan dengan nasma. Ya. Kehidupan jasad disebut dengan ruh itu dengan disebut nasma.
Apa arti nasma ini? Aku hanya sebuah sebutan. Wah, kasihan banget kita kalau kita dengar begitu. Ya kan? Aku hanya sebuah sebutan. Ada istri di rumah? Nggak ada. Ada istri. Tapi orang nggak mau tahu istri itu apakah golongan hewan, apakah golongan orang. Kita nggak tahu. Ada mamanya, ada. Hanya sebuah sebutan. Tidak ada nilai yang bisa dipuji di dalam. Tidak ada. Kenapa? Karena di diri dia itu belum ada hakikat Allah. Maka kita harus meningkatkan nafas bersifat kepada Allah, yaitu berzikir. Nafas berzikir. Kalau yang dipelajari dari 4 batin Allah, nafas, tanafas, ampas, nufus, tingkat sir yang telah disampaikan, yang sekarang saya menyampaikan tingkat sifat. Contohnya sifat apa? Kalau sholat itu Allah katakan berdirilah di alam kabir, berarti kabir itu sifat. Berdoalah dengan kodrat, jabariyah, ya Allah, ya jabar, ya Allah, ya kabir. Jabar, kabir itu sifat. Nafas, diri itu sifat. Makanya kalau roh turun naik itu enggak sifat. Tetapi kalau kita ingin menjadikan hidupnya 4 sifat Allah dalam diri, bersifat Allah pada batin, nafas, tanafas, ampas, nufus, berarti kita harus memenuhi syarat. Kenapa? Untuk perbuatan sifat pada batin Allah itu dilakukan orang yang mencari suatu kodrat yang bernama ma'ul hayat. Ma'ul hayat, sumber semua kehidupan. Semua yang hidup itu, yang paling tinggi derajatnya itu adalah ma'ul hayat. Apabila dia selalu menzikirkan zikir ma'ul hayat tadi, maka Allah mengatakan sesungguhnya hidup dia itu adalah sholat. Kenapa? Karena ini harus disamakan kodratnya itu dengan dikatakan dengan sholahul doib. Itu salahud daim adalah orang yang selalu berhubungan dengan Allah, dengan batinnya, dengan sifatnya, dengan zatnya, dengan nurnya. Kalau dia selalu berhubungan dengan Allah, dengan kodrat-kodrat sifatnya, sifat Allah, maka dikatakan sesungguhnya orang itu harus telah menjadikan berdiri pada sholahud daim. Allah melihat nilai kita itu kemana-mana aja kayak sholat. Seperti sholat. Kenapa? Kita menzikirkan zikir sholahud daim itu. Bagaimana kita selalu melaksanakan perbuatan zikir sholahud daim atau nafas bersifat. Nafas yang kontak hubungannya dengan Allah terus, itu nafas yang bersifat. Hati-hati, dinikmati ya. Dinikmati pengajian ini, jangan ada gerakan lain dalam menerima begini ya, biar konsentrasi. Ini adalah pegangan yang pernah dilakukan selalu oleh para wali Allah. Dia itu bersifatnya pada batin Allah. Ini grup lain belum pada terima ini ya. Bagaimana cara kita bersifat kepada Allah 24 jam? Kita harus
melaksanakan yaitu ibadah zikrullah kepada Allah. Batin yang berzikir kepada Allah dinamakan sifat, yaitu batin bersifat. Mana batin Allah yang bersifat itu? Hidup batin dalam mata batin. Hidup batin dalam suara batin. Hidup pendengaran dari telinga, yaitu pendengaran batin. Hidup dia, atau kita katakan sifat napas dari mulut. Sifat napas itu masuk dari telinga. Sifat ampas itu ada di dalam derajat atau dikatakan mata. Sifat nupus itu ada dikatakan dari hidup. Kalau ini sudah hidup batin-batinnya di dalam, maka kamu sudah menjadi batinnya Allah dan melakukan gerakan 24 jam itu dengan gerakan salahud do'in, yaitu orang yang selalu sholat. Coba bayangkan. Kita dilihat oleh Allah orang yang selalu berhubungan batin dengan Allah. Salahu do'im. Ya. Salahu do'im. Untuk itu para jemaah sekalian, kita dilihat di surat Al-Ma'arij, ya, Al-Ma'arij ayat 23. Allah juga katakan di situ, allazina hum salatihim, ingat, allazihum ala salatihim do'imun. Ini orang yang berhubungan batin dengan saya 24 jam. Ya Allah, dia adalah orang yang dalam sholat. Bagaimana cara berhubungan batin dengan Allah 24 jam? Maka kita harus memenuhi persyaratan mendirikan sifat salahu do'im itu kepada Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan salatul do'im kepada Allah? Kita harus mengingat kembali, yaitu 3 perkara di dalam diri kita. Supaya semuanya hidup batin Allah itu. Mata, pandangan, hidung, suara, itu batin Allah semuanya. Atau dikatakan nafas, ampas, nafas, nufus, tapi itu sifat. Bukan seperti yang dikaji kemarin dalam pelajaran itu bernama sir atau rahasia. Sirnya batin Allah. Kalau sekarang sifatnya batin Allah. Maka kita harus, yang pertama kita harus mendirikan zikir nafas tadi atau nafas berzikir. Nafas bersifat ini. Untuk apa? Yang kedua, mendirikan nurul kolbi. Ya, nurul kolbi. Dengan hasil zikir tadi, maka terjadilah nurul kolbi. Yang ketiga, terjadilah sudul haqsa. Sudul haq. Apa itu sudul haq? Melihat dan memandang. Tujuannya apa? Sudul wahdah fil kasrah. Sudul kasrah fil wahdah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan batin Allah pada diri kita, yaitu wajah. Tentu dengan menghidupkan batin-batin yang ada pada wajah. Ini namanya sifat. Tujuan akhirnya adalah sudul hak. Sudul hak itu melihat kepada yang satu
dari yang banyak, melihat yang banyak melalui yang satu. Akhirnya kita mendapatkan derajat syudul hak tadi, yaitu berdirinya batin Allah, wajah batinnya Allah di diri kita. Dengan kita mendirikan batin empat yang ada, ya, mendirikan empat batin Allah dalam diri kita, dalam wujud diri kita ini. Napas, tanapas, ampas, nupus di dalam makom sifat tidak akan sama mempelajari napas, tanapas, ampas, nupus dalam makom sir. Kalau yang pertama dulu kodrat, ya. Terus yang sekarang dipelajari sama bapak-bapak yang kemarin, ya kan, itu namanya sir. Tapi sekarang di grup 3 belajar sifat batin, sifat batin Allah, batin sifat Allah yang empat harus berubah menjadi batin. Karena apabila itu sudah berubah, maka derajatmu akan jauh lebih tinggi terangkat. Kamu bukan lagi golongan orang yang bernapas, tapi kamu adalah napasmu. Kamu adalah napas. Siapa napas? Itulah dirimu. Tapi diri yang bersifat. Nah, kalau dia tidak bersifat, bagaimana caranya dikatakan dia bisa beribadah? Tidak akan bisa, karena matanya masih zahir. Pendengaran kalau nggak bunyi nggak kedengaran. Memberi pengertian kalau nggak bicara orang nggak mau tahu. Merasakan kalau nggak disampaikan orang nggak bisa merasakan. Kenapa? Karena belum jadi batin. Namanya batin sifat. Kalau Allah semuanya banyak dong Tuhan kita. Tapi ini adalah sifat. Sifat menghadap kepada zatnya 17. Sifat angkanya 7. Sementara Allah angkanya 1. Alif. Maka 17 itu hijriahnya 5. 5 waktu. Ya. Makanya jam 5 adalah jam 17. Nah sekarang kita bercerita ini adalah cerita 17-nya yaitu 7. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk mendirikan batin sifat Allah yang ada 4 pada diri kita ini menuju 3 perkara, insya Allah nanti cara menjalankan akan kita sampaikan di sesi kedua. Kalau tidak, dirimu masih makhluk seperti yang kita katakan tadi, kodratnya masih alam, ya. Digabung semua ruh dengan jasad itu masih nasma namanya, ya. Naasma hanya sebuah sebutan. Mau nggak jadi umat hanya sebuah sebutan saja, tapi harga lain orang nggak ngargain, cuma sebutan aja. Kalau di rumah hanya sekedar sebutan seorang istri, seorang ibu. Tapi ibu belum ada nilainya. Belum ada derajatnya di mata Allah. Dia hanya baru seorang sebutan. Ini yang harus kita tinggalkan. Harusnya kita menjadi sebuah sifat bagi Allah. Yaitu kodrat. Bukan sebuah sebutan. Karena kita tidak mau bernapas, tapi kita adalah napas. Dan napas ini akan dipelajari bagaimana mendirikan batin Allah yang bersifat pada napas, tanapas, ampas, dan nufus. Batin yang 4 di kepala kita ini harus kita hidupkan menjadi batin. Maka nilai dari itu berarti hayatnya sudah menjadi hayatnya Allah. Kodratnya rohani dan sifatnya hakikat.
Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau hanya kita melakukan sebatas hayat, tapi bukan hayatnya Allah. Ruhnya bukan sebuah hayat, tapi ruhnya adalah sebuah angin. Ya. Maka untuk itu, tingkat yang kita lakukan ibadahnya sangat rendah sekali. Karena yang melihat, yang mendengar, yang mencium, yang berkata, belum ada batinnya. Terus kita ngomong ke Tuhan nggak pakai batin, bisa nggak? Pemanya kita, ya Allah. Tapi kalau sudah batinnya sampai itu. Tapi kalau batinnya belum ada, hubungan solahud do'im. Solahud, berhubungan diri, berhubungan batin. Do'im, itu sholat. Nah, coba bayangkan, itu aja ada sholat 24 jam. Udah luar biasa. Jadi apabila kamu melakukan 5 waktu, Allah menambah itu namanya apa? Takwa. Sudah tahu ilmunya, masih aja dia takwa. Itulah nilainya. Bukan salah benarnya yang dinilai lagi. Kenapa? Dia sudah memenuhi persyaratan mendirikan sifat batin bagi Allah dalam batin Allah yang 4. Baik, kita muzakarohkan biar lebih nyambung. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Silakan juru tablik memandu jamaahnya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih pausianya Buya. Ini kajiannya naik dan banyak istilah-istilah. Subhanallah sampai ini di dalam hati. Subhanallah. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah baik. Selalu kami ingin Buya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga apa yang jadi tujuan Buya dan apa yang menjadi harapan kami bisa tersampaikan. Insya Allah. Amin amin. Ini punya istilah baru, rupanya ini banyak pertanyaan. Saya mohon maaf. Ini yang pertama. Silakan. Ya silakan. Boleh. Yang pertama tadi saya nggak lihat siapa. Oke, saya mulai dari Ustazah aja ya. Mohon izin. Silahkan Ustazah. Terima kasih. Bunda Mira sebenarnya. Bunda Mira aja. Habis Bunda Oh ya, Mira. kalau gitu gimana Bunda Mira duluan? Oke, Bunda Mira. Bunda Mira silahkan. Dipersilakan waktunya. Iya, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Buya, mohon maaf ini kameranya di off karena lagi nidurin cucu. Saya Buya, Ana tidak mengerti kalau hari ini ada mujakaroh. Lebih-lebih lagi Ana tidak paham kalau ada saya Buya di sini. Mohon diampuni saya Buya. Ya insyaallah. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Buya dalam rangka Suhudul Kasra fil Wahda, Suhudul Wahda fil Kasra itu menyatukan yang banyak dan melihat yang satu menjadi melihat yang banyak jadi di dalam satu. Itu seperti yang kalam saya Buya tadi, nafas, tanafas, anfas, nufus itu berarti sama dengan pengertiannya dengan yang nafas. Pertanyaannya sih Buya, apakah ada sikir untuk satu-satu nafas untuk mata
telinga, hidung, yang tanapas, nampas, nufus tadi itu Ya, itu sudah biar saya sampaikan. Itu nanti diberikan zikirnya itu setelah session kedua. Allahu Akbar. Insya Allah sih Bu ya. Pokoknya tidak lagi ada kosong. Semua batin Allah itu terisi daripada 4 makom tadi. Tapi dengan sifat. Kalau yang dipelajari kemarin itu sirnya. Kalau ini sifatnya. Kalau dia bersifat berarti dia berdunia. Kalau dia berdunia berarti 24 jam. Gitu. Itu yang dikatakan bersifat. Paham? Insya Allah sih Bu ya. Iya karena Ana merasakan ini terlalu banyak sekali dosa-dosa di mata. Apalagi tidak ada suami ini kadang-kadang bingung juga bagaimana hidup ini sih Bu ya. Ya, insya Allah sabar aja ya. Yang penting Allah selalu memberikan perhatian kepada orang yang memberikan perhatian kepadanya. Itu aja insya Allah. Itu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada berikutnya pertanyaan. Terima kasih Bunda Mira. Untuk selanjutnya, ini Bu Rusmiyati, silakan. Maaf Bunda, biar tak melangkah. Ustazah duluan beliau. Oh, tadi mohon maaf, tadi ada turun tangan, saya kira tidak bertanya. Oke, silakan Ustazah, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kalau ini makomnya 24 jam dan ini makomnya di ilmu Bu ya. Ya, makomnya bukan di ilmu tapi di ibadah. Karena bersifat. Karena dia bersifat. Dengan dia sudah menjadi batin yang 4 nanti, maka inilah yang dikatakan sudul hak. Dia yang dia lihat itu sudah wajahnya Allah, ya. Dan dia sudah melihat Allah melalui wajah yang banyak. Dia melihat wajah yang banyak itu ingat Allah di diri dia. Nah gitu. Ini yang dikatakan kasrah fil wa'dah ada fil kasrah tadi. Melihat yang satu kepada yang banyak mewakili. Dan mengingat yang satu kepada yang banyak. Bahwasan yang melihat yang banyak itu satu. Nah gitu. Yang satu itu yang melihat. Nah ini sudah berlaku di orang yang memiliki hidup batin sifat itu di dalam batin rahasia tadi. Hidup batin sifatnya. Makanya dia dinilai dia beribadah. Sholahut to'im. Karena dia tidak merasa dia yang melihat. Tetapi dia melihat batin-batin Allah yang sangat banyak. Yang tidak serupa. Dan dia ingat kepada yang dirinya. Jadi tersambung terus. Insya Allah. Di rumah. Kan nggak satu wajah, banyak. Tetangga, tambah lagi teman, tambah lagi kerjaan. Tambah semuanya. Ini akan aktivitas batin 24 jam. Tapi kita harus sadar rumusnya. Kasrahul wa'dah. Isudul haq tadi. Kita melihat yang banyak. Masya Allah. Banyak banget batin Allah ini. Itulah batinku katanya di dalam. Masya Allah. Hampir lupa saya. Dia dengan aku. Nah selalu begitu terus. Jadi sambung rasa sudul haq tadi. Ini tak tujuan batin sifat. Tapi memang harus didirikan. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Satu lagi Bu ya. Di Yasin 82 itu ada hayat dan ini ada Buya mengatakan ada nupus itu kan faalnya batinnya Allah juga di zikirnya. Sedangkan sekarang itu empat sifat napas, tanapas, anpas, nupus. Itukah yang ibaratnya apa ya, muncul gitu, jadi hadir gitu bersifat di dalam, bersifat menjadi dalam berat sifat itu di diri yang hadir ya di diri. Nah ini yang 4 ini di wajah ini, makanya ini kusur fil wa'dah, wajah yang tidak menyerupai tadi, ini batin Allah. Tapi siapa yang hanya melihat itu wajah aja tapi dia tidak bisa memperjalankan batin,
tidak mendirikan batin itu, maka dia bukan sebuah batin Allah. Jadi dia tidak beribadah. Tapi kalau dia sudah didirikan batin yang 4 itu, maka kita sudah beribadah 24 jam. Nggak mungkin kita nggak lihat orang. Itu maknanya. Makanya digolongkan kepada salahud do'im. Nah, salahud do'im inilah yang dikatakan pandangan ibadah atau dikatakan sholat. Nah, itu ya, di situ dikatakan sholat. Jadi itu yang kita sampaikan di tentang surat Al-Ma'arij ayat 23. Ya, yaitu sudah kelihatan di situ bahwasanya allazina hum ala salatihim do'imun. Nah, do'im. Nah, selalu sholat. Ya, yang artinya yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah, bukan itu sholat fardu, tapi sholatnya. Karena tingkat ibadahnya itu sholat. Kalau kita sudah tersambung, dia melihat wajah-wajahnya sendiri. Gitu. Tapi kalau ini tidak diisikan batinnya, bukan dia dong yang melihat. Kita dong yang melihat. Nah, berarti kita belum mendapatkan belum mendapatkan do'im dari ayatnya. Dahsyatnya Bu ya, ini terkait ya, zikir napas, dipernupus, batin napas, dipernupus itu terkait ya Bu ya. Iya, tingkat sir ada, tingkat sifat pun ada. Sama kayak tingkat sifat 7 sifat Allah dalam diri, kan gitu ya. Kodrat, iradat, ilmu, sama, bas, itu salam kayak ayat, itu namanya sifat. Wujud an hak itu wujud, ya kan? Tapi sifat, nah bertingkah dia, bersifat dia di dalam diri kita. Ini adalah sifat Allah, ya, yang dinamakan batin sifat. Nah, ya kan? Kalau yang diamalkan yang kemarin itu adalah batin sirnya. Sirnya batin yang 4. Kalau sekarang sifatnya batin yang 4. Kalau dia kemarin sir tidak boleh ada sebutan. Kalau ini makomnya ibadah, bukan ilmu. Makanya ini adalah kebanyakan pintu gerbang makrifat. Ya, kalau sudah terbiasa kita seperti itu akan membuat makrifat kita semakin lama bisa semakin menembus. Gitu, paham? Mewujudnya berarti di batin napas itu ya Bu ya? Tidak. Itu makanya nanti akan diturunkan amalannya. Oh, Itu kalau itu batin sir. Itu sir. Sifatnya usul. Kalau ini sifatnya awal. Kodratnya ibadah. Insyaallah. Paham? Paham insyaallah. Syukran ya. Sadaqallah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada jemaah. Penjelasannya dan untuk Ustazah terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya Bu Rusmiati dipersilahkan waktunya. Terima kasih kepada Bunda Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan Bu ya sehat selalu Bu ya. Di sini ilmu yang luar biasa, yang perlu diketahui ya Allah, luar biasa Bu ya. Terima kasih Bu ya. Di sini Rus mau tanya, tadi terkait masalah bagaimana cara untuk menghindar dengan ruh yang masuk ke binatangan itu Bu ya. Apakah di samping dengan zikir, apakah bisa dengan sholat tobat Bu ya? Tidak bisa. Benar-benar bersih. Tidak bisa. Hanya dengan mendirikan zikir sifat dari yang 4 tadi. Nanti akan disampaikan setelah ini. Ya Bu ya.
Ya. Ya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Bunda Neni, selanjutnya dipersilakan waktunya. Bunda Neni, persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu ya, saya anak kurang konsentrasi. Dan mohon doanya Bu ya, agar anak tetap bisa belajar, Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Bu ya, pada intinya Bu ya, bagaimana Bu ya agar yang mudah kita kerjakan Bu ya, insya Allah dengan zikir batin dalam diri tadi Bu ya. Ya, nanti habis ini di sesi kedua nanti akan diturunkan. Ya, karena tidak ada upaya lagi kalau merubah itu memang berubah kodrat. Tidak ada tobatnya kalau salah ke Tuhan itu udah nggak ada tobat. Tobatnya yaitu meningkatkan hijrah dari gaya hidup selama ini menjadi suatu hidup, bukan gaya hidup. Kalau selama ini kita hanya menjadi gaya hidup, ya, itu nasma, ya, yaitu sebuah nama, ya, hanya sebuah nama. Ada ibumu, ada. Nanti kamu di akhirat akan tahu ibumu seperti apa wujudnya. Nah inilah kalau nggak segera kita tuntaskan. Kalau yang melikat jiwanya itu kepada, kalau bernapas itu jatuh kepada hewannya kambing, nanti kamu akan menyamparin ketemu anakmu berwujud kambing. Nah seperti itu. Jadi ini pengaruhnya sangat luar biasa. Begitu juga ke anak kita. Dalam satu riwayat, suami istri dengan berbahagia ingin masuk surga, sampai pintu surga kaki kapannya celana atau baju gamisnya itu diseret-seret, digigit-gigit oleh satu ekor babi. Begitu dia usir, jangan diusir saya Bu, saya kan anakmu. Karena kamu tidak pernah menghijrahkan aku ke kodrat manusia. Akhirnya aku menjadi kodrat makhluk. Nah kenapa? Karena dia suka memiliki tingkah. Nah gitu, mendapatkan napas atau mendapatkan jiwa yang ditarik dengan napasnya seekor babi, maka dia akan berkodrat dan bernasib seperti itu. Karena itu takdir. Karena kehidupan itu takdir. Jadi jangan cari takdirmu di makhluk, tapi takdirmu carilah di insan, di dirimu dan di Tuhan. Itu paham? Insya Allah Bu ya. Baik. Bu ya, sekali lagi mohon maaf Bu ya. Anak off kamera sambil dengarkan, bolehkah Bu ya? Boleh, insya Allah. Nah, Syukur, kecuali kalau bertanya nyalakan ya. Ya baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih ada? Ya silakan. Untuk selanjutnya Bunda Nurbaya, silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu ya. Tadi Bu ya berkalam, makmul hayat adalah sumber kehidupan. Iya. Apa namanya? Sumber kehidupan itu adalah nafas. Nafas itu dulunya saya tidak perhatikan, tapi akhir-akhir ini selalu saya perhatikan itu nafas, dan saya saya mengikuti arah nafas itu ya. Itu kan selalu ada kalanya
ada kalanya hu, dan saya pun mengikuti dari batin, dari hati. Itu bagaimana Buya? Iya. Kalau kita mengikuti zikir sir dari napas ampas nufus, berarti itu wujud zikir yang tidak berasma. Golongannya tidak ibadah, itu golongannya ilmu. Karena dia masuk kaji usul. Ya. Adalah menyimpan ih dan ah. Ya kan gitu. Bertajali pada ih dan ah. Berarti titik ke titik, tidak bernama dia. Berarti golongannya tidak ibadah, ilmu. Kalau yang sifat, ini golongannya ibadah tingkat tinggi. Gitu, ibadah tingkat tinggi. Kenapa? Napas berzikir. Ya. Nah, napas berzikir ini ada tingkat sir dan ada tingkat sifat. Kalau tingkat sifat, dia pasti ibadah. Ibadah adalah tingkatnya sifat tertinggi. Tingkat sifat itu tertinggi. Ibadah tinggi namanya. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah melalui sifat Allah. Nah, maka batin sifat inilah yang harus dijadikan. Gitu. Kalau kita berdiri dengan nafas itu kan untuk menjadikan diri nafas itu kan ada zikirnya. Yang berterjadi kepada ih dan ah. Kan gitu. Ke diri rahasia kepada diri asal. Atau diri awal. Nah, di nafas. Di tanafas itu sudah ada. Zikir dari batin rahasia ke diri rahasia. Nah, gitu ya. Dari nufus, alam zikir, alam batin. Duduk diri batin dari alam batin. Nufus di tingkat sir. Mungkin anpasnya belum di tingkat itu. Belum saya turunkan ya. Tapi di sini kita memulai pemahaman ke tingkat sifat. Karena menghindari kodrat makhluk kepada umat. Jangan nanti kita masih berdiri di kodrat ciptaan atau kodrat yang terjadi. Karena kodrat terjadi ini kodrat makhluk. Kodrat jadi yang kodrat diri. Kun. Kalau kita di kun, itu kehidupan. Mau nggak jadi makhluk sebagai penghias aja. Sebuah kehidupan. Daripada nggak ada istri, bagus ada. Daripada nggak ada teman, bagus ada. Hanya pelengkap. Nasma. Hanya sebutan. Mana nilainya? Untuk batin yang 4 saja tidak ada, bagaimana yang 8 lagi? 4 zat, 4 nur, 4 batin aja tidak ada. Ingat saya bilang, pemahaman tauhid semakin hari semakin naik. Kewaspadaan harus ditingkatkan dengan pemahaman. Insya Allah Buya. Terus kalau ini kan makom salahud do'im. Biasa saya lihat Buya, misalnya orang orang mau innalillahi sudah mau berpulang ke rahmatullah itu biasa saya lihat tidak sholat tapi cara berpulangnya itu sangat indah Buya. Makanya begitu ya. Tidak ada bisa penilaian oleh manusia terhadap batinnya Allah itu sendiri. Pemabuk, pemaling, segala macam, tukang bunuh orang, tapi nggak jadi-jadian kalau mati. Kenapa? Perbuatannya itu telah duluan ada Allah daripada dia berbuat. Ya, masa perbuatan lebih duluan daripada Tuhan? Ya kan gitu. Nah, karena dia berbuat, Allah memberikan akal kepada dia. Dia memberikan qabul, tapi Allah juga beri akal. Baik kamu minta akan datang yang baik, buruk kamu minta yang akan datang yang buruk. Dan apa yang terjadi di dirimu itu hasil dari perbuatanmu sendiri. Kan gitu. Bukan aku yang menzolimmu, gitu. Paham? Insya Allah Buya. Berarti ini termasuk itu tadi ya Buya, itu yang
Makanya saya bilang tadi, sallahu daim itu dia selalu beribadah sholat karena tingkatnya mendirikan batin sifat ini menandakan dia adalah orang yang beribadah. Kenapa tidak? Tiap hari dia akan menikmati bagaimana syudul hak itu. Dia menikmati bagaimana mendapatkan sudul wahdah fil kasrah, sudul kasrah fil wahdah. Dia lihat orang banyak, dia ingat Allah, dia ingat dirinya, dia lihat dengan banyak. Ya, dan dia perlihatkan dari dirinya melihat orang banyak, dan orang banyak melihat dirinya Allah melalui dirinya. Wah, luar biasa sambung rasanya. Gitu. Berarti Allah memberikan suatu hidayah sallahu dhaim. Kamu sudah selalu berhubungan batin denganku. Maka itulah solatmu. Itulah solatmu. Bukan solat fardu. Itulah solatmu. Bayangkan. Ya Allah, subhanallah. Diberikan solatmu. Itulah solatnya. Nah, Al-Ma'arij ayat 23 itu coba dibaca. Meleset nggak dari apa yang saya sampaikan? Gitu. Ya, itulah sholatnya. Itu yang dikatakan doimun. Doimun itu sholat diri. Diri yang sholat. Nah, itu salah satu contoh hubungannya seperti itu. Jadi siapa yang bisa mencapai tahta dan kemuliaan martabat Allah dalam kajian, sehingga dia dapat martabat Allah pada diri, menaikkan derajat rohaninya lebih tinggi lagi sampai menjadi rohbu kata Allah, tentu dengan banyak dia berilmu. Nah gitu, paham? Insya Allah Buya, insya Allah. Terima kasih. Amin. Buya, Insya Allah. Tuhan Buya sehat selalu dunia. Amin, insya Allah. Baik, lanjut. Terima kasih Buya dan terima kasih pertanyaannya Bunda Nurbaya. Selanjutnya Bunda Neti, silahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat? Alhamdulillah, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan saya merasa bahagia sekali Buya bisa bergabung di kajian Ma'rifatul ini. Namun saya merasa masih karena masih baru, kayaknya saya jauh sekali ketinggalan, dan sekarang ini kan masih di tahap tahorah kolbi Buya. Apakah saya juga berhak untuk melakukan atau melaksanakan tinggi loh itu batin ini? Tidak ada yang dahulu, tidak ada yang tertinggal, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Coba bayangkan, kita beribadah mensucikan kolbi, namanya subhanallah. Ini kita anggap aja ini kita perdana, kan gitu ya. Allah fil awalul, wallahi fil akhirun. Aku juga yang awal, aku juga yang akhir. Apa awalnya? Subhanallah. Apa itu awal subhanallah? Sesungguhnya aku, subhana Allah, akulah yang Allah. Berarti yang berzikir adalah kita, yang kita tuju adalah Allah. Sama, ini juga menuju Allah. Ya, Allah sudah suci, nggak perlu disucikan. Tapi karena dia ibadah, wajib dilakukan. Mensucikan diri, taharuh. Toh ibadah itu ra'aras, roh itu diri. Mensucikan hidup kita. Ya, yang kita sucikan hidup kita siapa? Nafas. Hidup kita adalah diri. Batinnya Allah. Maka enggak tertinggal. Taharoh itu 1000 kali orang meninggalkan, dia tetap di depan. Karena orang yang belajar di depan, kalau enggak taharoh lagi, dia akan jadi dukun belakangan hari nanti. Rumahnya penuh pasien, bukan penuh jemaah ngaji. Ya. Jadi tidak terlambat, Bu, ya. Ya, tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Masuk sama kayak sholat. Contoh begini. Kita terlambat datang sholat karena memang tidak disengaja. Tiba-tiba di masjid kita menemui orang lagi sujud. Maka kita langsung sujud.
maka kita sudah bisa mendapatkan yang tidak, yang belum kita dapatkan tadi. Tapi kalau kita temui dia lagi berdiri, kita harus menunggu dulu. Ya, artinya kita harus sama dengan dia. Pas dia berdiri, kita ikuti juga Allahu Akbar. Berarti kita lanjut melengkapi jumlah rakaat. Tapi kalau kita mendapati dia lagi sujud, kita sujud, kebetulan itu sujud terakhir, kita juga ikut selesai, berarti itu ibadahnya sama. Tapi bukan diintai-intai orang tuh pas sujud kita baru datang. Gitu. Nanti mentang-mentang begitu, tungguin dulu lah biar sujud saya samperin. Nah itu nggak boleh. Ya, paham? Tidak terlambat. Ya. Insyaallah Buya. Makasih banyak. Mari. Masih ada? Insya Allah masih ada satu lagi ini. Terima kasih Bunda Neti, dan terima kasih penjelasannya Bu ya. Untuk ini Bunda Nurdayan dipersilahkan. Ya baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya, tidak bisa. Bismillah, jangan nangis Bu ya. Bismillah. Ini berarti misalnya Bu ya, untuk menetapkan bersifat ini ya Bu ya, batin yang bersifat ini dalam menyesati dalam kehidupan ini Bu ya, kita kan harus apa ya Bu ya, kokoh gitu Bu ya. Misalnya jika kita menghadapi sesuatu yang untuk menjaga kesucian bersifat ini Bu ya, apakah kita harus memang berhijrah Bu ya dari suatu tempat yang satu untuk ke begini. Ya, itu yang dikatakan sudul hak. Sudul hak ini dalam kehidupan kita akan mendapatkan kodrat sholat, kodrat ibadah nilainya, yaitu dengan syudul wahdah fil kasroh tadi. Dengan berdirinya 4 batin sifat tadi. Ya. Berdiri 4 batin sifat, napas, tanapas, ampas, nupus, kodrat sifat yang 4 itu, berarti bukan kita lagi yang menatap orang banyak bukan lagi menatap kita. Tapi kita adalah bayangan untuk di antara mereka. Gitu. Subhanallah, subhanallah. Nanti di yang kedua akan nanti disampaikan caranya. Bu ya, mohon maaf Bu ya, masih ada Bu ya. Iya, silakan. Misalnya kan Bu ya, dalam suatu pergaulan gitu Bu ya, ibarat ini kan kalau di makom ini bayatnya sudah tiada lagi kan Bu ya, sudah tidak lagi, ibaratnya sudah tinggi banget Bu ya, dan ini masih berat ya Bu ya, butuh perjuangan berdarah dulu ya Bu ya, insya Allah. Gini Bu ya, untuk menjaga biar ibaratnya energi ini Bu ya, daya ini tidak terkontaminasi untuk hal-hal ini, apakah dalam suatu lingkungan gitu Bu ya, kehidupan kita itu berhijrah ya Bu ya. Allahumma bisultanil azim wa zil manil kadim wa zil wajihil karim walil hazanti tamati wada'an kusil minal haq. Jadikanlah aku raja yang akan mengurus dan mengatur dirimu ya, wazil manil kadim, dan nyatakan dengan nyata. Wazil karim, dan aku akan mengajar dan mendidikmu. Walil halmati tamati wada'an fusil minal haq, dan aku akan berwujud seperti kamu. Wa minal haq. Jadi kalau kita sudah dikuasainya, maupun kita terpengaruh tidak akan bisa. Nah, jadi tetap kita menjadi jati diri kita yang sebenarnya, dan lihatkan nanti bagaimana perubahannya nanti. Gitu, insya Allah Bu ya, insya Allah Bu ya, syukur Bu ya, insya Allah. Gemetar ini Bu ya, gemetar ini. Syukur Bu ya, selalu tuntunannya, syukur Bu ya, sehat selalu. Maaf, syukur Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar. Terima kasih Buya. Buya masih ada waktu karena masih ada yang bertanya? Masih sedikit lagi masih ada. Aku lanjutkan lagi. Bunda Maya, silahkan
waktunya. Oh, mohon izin sebentar. Bunda Neti, apakah ada pertanyaan lagi? Tanda tangannya masih gitu. Sekali aja. Nah, Sebentar. sekali cukup, nanti kalau ingin dilanjutkan sesi kedua ya. Iya, silakan Bunda Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti benar adanya ketika kita itu kasyaf, Bu ya. Kita itu melihat bahwa seseorang itu berkepala hewan, Bu ya. Bisa jadi itu terjadi karena yang melihat itu bukan mata batin kita lagi. Di mata kita sudah ada batin Allah. Ya, dalam telinga sudah ada batin Allah, dalam hidung batin Allah, dalam mulut batin Allah. Semua sudah menjadi ampas tanapas umpus. Ya. Nah, begitu. Itu yang menjadi kodrat sifat. Bersifatnya aku pada zatku sendiri. Nah, inilah seperti layaknya sebuah cabai. Yang cabai itu kan yang pedas. Iya. Ya. Nah, yang kita cari kan yang pedasnya. Iya, Nah, inilah. Ya. Inilah mungkin basirunnya tidak hidup, sami'unnya tidak aktif. Ya kan? Tapi sekarang empat batin akan menghidupkan empat kodrat di diri kita, yaitu nafas, tanapas, ampas, dan nufus. Tapi dengan kodrat sifat, bukan kodrat sir. Ingat sekali lagi. Nanti kalau ketemu jemaah laki-laki, kok beda dengan saya? Iya beda. Itu amalan sir, rahasia, dan ini kepada sifat. Karena setelah sir dia pasti sifat. Nah, dalam perjalanan tausiah ini kebetulan lewatnya di grup 3 awalnya. Kan gitu. Nah, gitu. Ibarat rumah makan, mobilnya berhenti di rumah makan grup 3. Kan gitu. Nah, maka dia dapat gaji pembukanya awal gitu. Insya Allah. Baik, Terima kasih, paham? Paham, Bu ya. Berarti wilayah Allah itu bagian kepala ya, Bu ya? Ya, wilayah sifatnya. Wilayah sifatnya ya. Iya, kalau wilayah zatnya tubuh, wilayah sirnya kolbi, wilayah batinnya jantung. Nah, beda. Insya Allah ya, paham. Ya, paham insya Allah. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah semuanya, sampai ketemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun, kopi dulu. Sir kolbi batin merubah sifat di kepala. Terima kasih. Karena hidup dulu kan awal-awal kan Ustazah Buya bilang, Ustazah awal-awal kan Buya bilang gini, duduk Adam beribadah Muhammad nyatalah Allah. Sekarang sudah diitunya nyatalah dia sudah bersih kan.